suami aku. Waktu aku hamil dia memang selingkuh. Abis sesar terus ngilang nih dia. Ternyata dia video callan sama pacarnya. Check-in hotel, emailnya masuk ke HP aku. Ada masuk juga pembelian kondom di jam yang sama. Sebelum kasus ini udah ketahuan selingkuh berapa kali? Nggak kehitung. Yang paling parah apa? Itu yang sampai aborsi. Suami aku bilang di sini nggak ada yang gila tuh dia, maksudnya aku. Lu malah dibilang gila di hadapan pelakornya gitu. Iya. Juga. Suami aku tuh minta kirim foto gitu. Total yang kamu tahu berapa selingkuhan? 10 pun ada. Udah dia jadi simpenan kok diselingkuhin lagi. Dia nggak mau minta maaf dan dia tetap ngelanjutin perselingkuhannya itu, Bang, yang bikin aku sakit. Anak aku nih udah nggak dia pedulikan gitu sama sekali. 3, 2, 1, close the hordeng. Kembali lagi bersama saya Uya Kuya, atau nama asli saya Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang sebentar lagi bakal duduk di DPR. Tapi sebentar lagi, belum pengumuman resmi ya. Amin. Ya, dan di sini ada kembali lagi bersama kita tentunya di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Iya. Di sebelah saya sudah ada Dokter Gigi Dira. Dokter Gigi yang diselingkuhi oleh suaminya, seorang TNI ganteng. Ganteng banget sih. Yang kemarin sempat viral tuh, benar-benar viral suaminya kan? Iya. Viralnya sebelum kasus ini apa setelah kasus ini? Sebelum, dari Maret 2022 kalau nggak salah. Oke, kita lihat dulu video viralnya. Nah, tapi setelah itu kasusnya viral lagi. Viral lagi. Viralnya justru adalah Mbak ini melaporkan perselingkuhan suaminya Iya. dengan satu wanita atau banyak wanita? Banyak wanita. Banyak wanita. Iya. Sudah diproses di Pomdam. Sudah diproses di Pomdam, sudah masuk ke pengadilan militer, tapi Divonis bersalah? vonisnya vonis KDRT. Jadi perzinahannya tidak dinaikkan, makanya harus melapor ulang. Oke, perzinahannya dilaporkan. Padahal yang dilaporkan bukti-buktinya bukti apa aja? Perzinahan. Perzinahan, seperti apa aja bukti laporannya? Alat buktinya? Pembelian kondom, hotel check-in, foto-foto asusila juga udah disertain semua, bukti-bukti chat selingkuh juga udah ada. Sudah diterima sama Pomdam, penyidik semua sudah lihat ya? Sudah, dan ada di website Dilmilnya kok. Dilmilnya ada website, alat buktinya ada tuh ya? Ada kan tertulis di situ. Tapi vonisnya jatuhnya hanya KDRT. Iya. Tapi bisa lapor ulang lagi katanya? Iya, karena itu keputusan hakim, karena mungkin saat persidangan tuh terbukti ada perempuannya juga menjadi saksi mengakui. Perempuannya, salah satu perempuannya berarti? Salah satu perempuannya datang mengakui, makanya hakim menyarankan untuk melaporkan ulang gitu ke Pomdam Udayana. Pomdam Udayana Bali berarti ya? Iya. Oke, tapi bukan hanya selesai di situ. Justru sekarang Dokter Gigi ini, Mbak Dira ini dilaporkan ke polisi justru? Gitu? Iya, menjadi saksi. Oleh pengacaranya salah satu pacarnya suami saya. Oh, jadi sama, berarti kalau pacarnya itu pelakor berarti ya? Pelakor, iya pelakor. Iya benar nggak sih? Iya. Kalau perebut istri suami orang berarti pelakor kan? Berarti justru dilaporkan oleh pelakor ke polisi? Iya, tapi melalui Mas Hari ABL ini. Nah, Mas Hari ABL ini adalah? Nah, jadi karena kasus yang di pengadilan militer tidak naik, aku mencoba melaporkan ke Pomdam Udayana, gimana nih caranya supaya maksudnya jangan ada halangan atau apapun lagi gitu, karena kan cuman butuh keadilan aja gitu. Dari teman-teman itu banyak yang menyarankan lapor aja ke akun ABL, karena ABL itu adalah? Ayo Berani Lapor. Aku baru dengar tuh, oke. Ayo Ya, karena katanya sudah biasa mendampingi korban-korban polisi dan TNI gitu. Oke, ngerti. Nah, terus kamu lapor ke dia? Lapor ke dia, tapi menanyakan ini tuh ada tim kuasa hukumnya nggak, karena kalau cuman media berdiri sendiri ya aku juga takut gitu, makanya menanyakan ke si yang punya akun ini berupa tim atau gimana gitu. Nah, katanya berupa tim dan ada lawyernya juga gitu, makanya tekan kuasa hukum supaya didampingin laporan perzinahan asusila yang nggak naik di pengadilan militer, didampingin ke Pomdam supaya laporan itu tuh naik. Lapor naik, jadi dia kawal gitu? Dia kawal. Tapi justru yang terjadi adalah? Yang terjadi adalah, jadi kalau dalam akun tersebut itu dia mau kita tuh supaya
boleh meng-up gitu, mengizinkan untuk di-up itu Di blow up di berita-beritanya. akun Instagramnya. Iya. Bang izinin nggak? Di situ memang sudah ada tanda tangannya, tapi kan perihal mengizinkan tuh maksudnya dalam arti begini Bang, aku mengizinkan karena sebelumnya pun sudah banyak media-media yang memberitakan terkait bagaimana dia memberitakan atau dia blow up secara barbar, itu kan personalnya Mas Hari ini gitu, tanpa izin saya gitu. Maksudnya nggak izin, setiap memposting itu dengan narasinya dia, nggak cerita ke saya gitu, jadi asal dia posting aja. Dan gitu. sekarang Mas Harinya, si akun ABL ini sudah jadi tersangka katanya? Iya, sudah ditangkap. Sudah ditangkap polisi? Iya. Yang laporin adalah? Salah satu itu pelakor, suami saya. Oke, dia udah tersangka. Sekarang giliran Mbak Dijadikan saksi, karena mungkin pemberitaan dari Mas Hari Oh, jadi ini bukan kan dilaporkan Mbaknya? dipanggil polisi menjadi saksi dari si ABL ini gitu. Oke, nah sekarang gini, kapan dipanggilnya? Panggilan pertama itu harusnya tanggal 8, cuman karena kemarin aku baru dari Bali juga Tanggal 8 Maret ini? Hari apa itu? Hari apa ya? 8 Maret. Jumat. Wah, Jumat lagi. Jumat itu kan sesudahnya juga mau nyepi, jadi aku mikir kayak, dan baru dari Bali juga, jadi waktu aku landing Hari Jakarta. keramat itu Jumat tuh. Iya, landing Jakarta, penyidiknya baru ngabarin dipanggil tanggal 8 ya. Terus saya bilang saya baru landing dari Jakarta, baru dari Bali juga karena abis ngurus BAP tambahan di Pomdam juga gitu. Oke, jadi panggilan keduanya adalah? Baru kemarin dikasih untuk hari Senin. Senin besok ini. Oke, sebelum kita lanjut, bagaimana perselingkuhannya, gimana terjadi keributannya, dan juga ada video-video viralnya juga. Ini ada Mas Nahak juga ya? Ya. Mas Nahak ada kuasa hukum dari Mbak Dira ya? Iya, betul. Oke, nanti kita obrolin secara hukumnya Mas ya? Ya, boleh, boleh. Oke, Mbak Dira, awalnya tahu suami selingkuh itu gimana? Jadi awalnya tahu itu dari orang-orang banyak ngomong gitu, cerita kayak di Persit gitu, ibu-ibu Persit misalnya dia nelfon ngomong, "Bu, ini Bapak boncengan sama perempuan gitu. Bu, lihat Bapak di mobil sama perempuan." Yang paling parah waktu itu apesnya dia check-in hotel salah satu di Bali gitu. Emailnya masuk ke HP aku. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Tuh, emang kalau Tuhan punya mau tuh kadang-kadang ya kita ngelakuin apa aja itu tuh bisa salah aja gitu ya? Iya. Oke, masuk emailnya? Masuk emailnya. Cuman karena aku tuh berusaha tenang, karena kalau ngadepin gitu kan pakai barbar marah-marah, pasti dia makin berkelit. Jadi aku diemin aja, aku udah tahu. Dan saat itu aku terima email, tetap juga ada masuk juga pembelian kondom di jam yang sama. Email juga? Iya. Beli kondom pakai email? Masuk. Jadi apa sih penerimaan itu dari Gojek ya, apa Grab gitu. Oh, emailnya ke situ? Emailnya Emang masuk. yang daftarin kamu dulu pakai email kamu? Nah itu aku nggak tahu, tiba-tiba tuh kayak connect sama email aku juga gitu, nggak ngerti gimana ceritanya, tiba-tiba tuh masuk ke dalam email gitu. Jadi ada tiba-tiba masuk beli kondom gitu email? Oke, Beli terus? kondom. Nah itu di situ aku langsung lapor sih sama ibu Kakek Sedam saat itu, ibu Dandenkes saat itu. Bagus ya. Laporan ke beliau karena bingung mau gimana gitu. Kalau ke orang tua kan takutnya heboh apa gimana. Jadi lapor ke beliau-beliau, ya akhirnya ada upaya lah supaya dibenerin gitu suami aku. Cuman makin kesini bukan makin bener, makin parah, makin sering ketahuan gitu Bang. Reaksi pertama dia waktu dilaporin itu gimana? Marah nggak kamu? Marah, dia bilang ya intinya kamu kok suami sendiri dilaporin. Karena kan kalau di militer itu kasus kayak gitu bakal bikin karirnya jelek. Masalahnya aku melaporkan juga setelah aku ultimatum berkali-kali gitu, stop nggak gitu. Kamu masih bertahan terus tuh? Bertahan Bang. Sebelum kasus ini udah ketahuan selingkuh berapa kali? Nggak kehitung. Nggak kehitung? Nggak kehitung. Yang paling parah apa? Itu yang sampai aborsi. Hah? Yang sampai aborsi itu. Maksudnya gimana? Ceweknya ini orang mana? Siapa nih? Cewek ini setahu saya orang Surabaya, tapi dia tinggal di Kupang. Nah, di Kupang itu dia kerja sebagai SPG, salah satu SPG rokok. Ketemulah di tempat klub sama suami saya gitu. Nah, dari situlah dia mulai punya hubungan gitu. Hubungan itu ternyata bahkan dari awal saya nikah, cuman ketahuannya sama saya di 2020 gitu. Nah, saya tahu ternyata ini perempuan pernah hamil juga, ya pernah aborsi juga gitu. Ya sudah itu terparahnya gitu. Tapi dia memang Ada kesaksiannya dari?
Ada, karena orang yang mengantarkan perempuan ini aborsi itu udah terus terang ke saya secara langsung. Oke, itu parah itu. Satu lagi itu sabar, ada lagi apa yang paling parah? Itu parah. Semuanya parah, phone sex juga. Phone sex? Iya. Gimana? Ketahuannya, kau bisa tahu gimana? Ya apes lagi, jadi waktu lagi... Apes lagi? Apes lagi, lagi nginep bareng. Jadi orang ganteng tuh nggak selalu beruntung ya? Oh iya. Jadi kita lagi di hotel sama anak juga. Aku biasa rapihin, apa sih, bawaannya dia. Aku rapi-rapiin, ada handphone dia gitu. Bingung juga nih, handphone kan udah lama nggak dipakai, kok dia bawa-bawa mulu. Aku charger aja, karena lowbat total. Pas aku buka tuh ternyata itu ada nomornya dan dia komunikasi sama perempuan itu gitu. Dan perempuan itu pun, suami aku tuh minta kirim foto gitu. Dan perempuannya pun yang fotoin gitu. Terus suami aku minta... Ada bukti-bukti fotonya tuh? Ada. Itu kamu simpan tuh? Aku simpan. Pintar dia, terus? Nah, terus suami aku juga minta video gitu, maksudnya video gitu, lagi sambil mandi gitu. Dan tuh mau tuh cewek-cewek itu ya? Mau. Terus direkam? Oh, kadang dia ngasih video ya? Iya, kayak nggak direkam sih, cuma... Cewek ini siapa? Beda lagi ceweknya? Itu cewek yang aborsi itu. Oh, yang sama yang di SPG, Kupang, ya, yang di Kupang itu. Terus? Sebelumnya juga banyak bang gitu, maksudnya memang yang cuman kayak dia mainan apa tuh open BO gitu-gitu juga ada yang aku temuin. Dari mana nemuinnya? Aplikasi bang. Aplikasi? Ada apa, bukti apanya tuh? Jadi waktu itu aku lupa ya, aku lagi megang handphone dia. Kalau di iPhone itu kan aplikasi yang udah pernah kita download kan bentuknya kayak awan gitu. Berarti tandanya kita pernah mengupload itu. Kok aku lihat nih di sini aplikasi dating semua. Aplikasi open BO itu apa aja sih, apa misalnya? Kebetulan nih pakai suami aku tuh Tantan. Tantan. Wah, coba cek lu pada ada Tantan nggak? Iya. Terus oke, terus habis itu? Ya, aku lihat ternyata. Mas pernah punya Tantan nggak? Enggak. Iya. Saya jadi pengen ngedownload. Oke, terus. Ada Tantan, ada Tinder. Cuman kebetulan yang aku temuin dia menawar perempuan itu ya di aplikasi Tantan itu. Itu aku capture juga. Dan kebetulan memang saat Berapaan itu. sih kalau open BO tuh? Kebetulan di situ harganya 1 juta bang. Oh, ada harganya di situ data. Aku baca 1 juta, 1 juta kata perempuannya gini, 1 juta sekali main. Terus suami aku bilang, kok cuman sekali? Terus maunya berapa? Oh, minta diskon, open BO minta diskon. Ini kalau jadi berita viral, open BO minta diskon gitu ya. Iya. Terus habis itu ditawar, bisa? Nah, ceweknya nggak mau ditawar, makanya nggak jadi akhirnya waktu aku cancel, aku marah, dia bilang ya intinya kan nggak jadi. Kan masalahnya bukan nggak jadinya, tapi kan berarti udah ada niatnya. Bahkan mungkin udah sering, tapi aku nggak tahu. Yang gitu. ini nggak deal. Yang ini nggak deal gitu, karena katanya cuman sekali main, kayaknya suami aku nggak mau nih gitu. Ceweknya nggak mau. Ceweknya agak kesel katanya, terus mau berapa kali gitu, 4 kali, 5 kali gitu katanya. Tuh, dengerin ya, Andre, Pandai, Dinoko. Nggak boleh begitu, apalagi nawar. Iya, itu dosa ya kan. Main gitu aja udah nggak boleh, apalagi nawar. Si suami kamu ini selalu pakai nama asli? Enggak, jadi kalau di aplikasi yang kayak tadi Tantan, itu dia jadinya Rian gitu. Oh, jadi ada nama panggilan? Iya, nama panggilan gitu, Rian. Pernah juga akhirnya perawatnya dia itu masuk ke dalam akunnya. Ini bukannya dokter Agam ya, kok Rian namanya gitu. Pernah juga ketahuan kayak gitu. Nyamar jadi dokter? Enggak, jadi dia memang dokter suami aku. Oh, cuman dokter? Iya. Dokter tentara? Dokter tentara. Gitu. Cuman perawatnya tuh nggak sengaja masuk ke dalam akun Tantannya itu. Oh, lihat ada kok sama mukanya. Iya, tapi kok namanya Rian. Dia komen, "Ini bohong ya, penipu ya. Ini dokter saya," kata dia. Padahal bukan. Nah, si Agamnya pura-pura katanya, "Oh iya, maaf saya pakai foto orang." Padahal itu dia gitu. Dia malu ketahuan. Kalau ada ngelihat foto gue di aplikasi itu bukan gue ya. Iya, maksudnya kayak gitu. Dia mau bilang ini bukan saya gitu. Padahal yang membalas ya juga dia gitu. Tuh, Astrid, untung suami lo mukanya pas-pasan. Iya kan? Oke, terus sudah ketahuan tuh. Kamu selalu marah sama dia kalau? Marah bang. Apa jawaban dia? Maaf. Maaf kan nggak jadi gitu nggak? Iya, maaf kan nggak jadi gitu. Ya maaf ya, aku salah, maaf gitu. Kamu selalu minta maaf dan kamu mau maafin dia terus? Maafin karena mikirin anak-anak saat itu gitu. Aku pun bilang sama dia kayak ya udahlah, berubah lah, ini buat anak-anak, anak perempuan juga gitu. Jangan kayak gini. Kasih lagi kesempatan, kasih lagi. Tapi berulang lagi dari atasan tuh udah dari istilahnya komandan langsung sampai istilahnya udah beliau yang paling tinggi pun
udah nyoba mendidik dia, tapi tetap nggak berubah. Artinya Pomdam apa Pomda ya? Pomdam Udayana ini udah benar nih. Benar. Iya kan? Dia melakukan tindakan tegas terhadap Iya, benar. anak buahnya, terhadap anggotanya, ini benar. Benar. Iya kan? Berarti pemimpinnya berarti benar di sini. Saya Benar. salut nih. Aku juga salut Ya. Bang, karena kebetulan komandan yang sekarang beliau Keren. baik banget. Iya. Pak karena Komandan siapa nih? Mungkin kita perlu apresiasi nih. Pak Unggul namanya. Pak baik. Unggul. Iya. Salam hormat Pak Unggul. Iya. Oke. Beliau baik. Tapi apa komentar beliau juga setelah ternyata kasus perzinahannya tidak jalan di pengadilan? Ya, beliau karena saat tidak jalan itu bukan saat kepemimpinan beliau. Oke, oke. Nah, begitu beliau menjabat, ya beliau intinya juga ya minta maaf juga. Oh, bagus. Beliau bilang ya udah kita naikin asal memang itu terbukti. Dan lapor lagi. Lapor lagi, diterima sama beliau. Oke, jadi itu sebelum kepemimpinan beliau ya, tapi pas Iya. beliau Ini memimpin, berjalan lancar. dia meminta maaf segala macam. Iya. Keren tuh pemimpinnya kayak begitu tuh. Iya. Oke. Nah, sekarang permasalahannya adalah sebelum kita itu ada sempat ketemu sama si pelakornya, sempat ketemu tadi? Sama siapa? Pelakor kamu Sering ketemu. sering ketemu. Iya, bahkan yang jadi saksi di Pomdam ini ya ya udah aku maafin lah, aku bilang sama dia ya itu soal selingkuh urusan kamu sama yang di atas, cuman aku minta kamu jujur gitu semuanya gitu, jangan ada yang ditutupin ke penyidik. Dia ngomong semua. Dia ngasih semua barang bukti. Ini selingkuhan yang di Kupang nih, bukan? Yang ini di Kupang juga tapi udah beda orang. Oh, beda orang lagi? Ini model. Total berapa sih kira-kira? Model? Model. Total yang kamu tahu berapa selingkuhan? Mungkin lebih dari 5, mungkin 10 pun ada. Karena kan 10 tuh maksudnya ada yang cuman ketahuan chat-chatan gitu kan. Tapi nggak aku perdalam untuk nyari tahu. Mungkin kalau nyari tahu lebih dalam ya lebih parah. Dari temen yang kemarin, pacarnya yang kemarin juga jadi saksi di Pomdam, itu pun ngasih tahu. Jadi dia punya temen lagi, temennya ini pernah juga tidur sama suami saya gitu. Dia bilang, Mbak ini kan Agam juga pernah tidur sama ini. Dari situ jadi kayak, oh berarti banyak banget gitu. Ganteng sih ya. Oke. Kita angkat dulu berita-berita ini ya. Modus, ini ada beritanya ya. Ini ada beritanya bentar ya. Ini artikel. Modus ya. Letu, Malik ya. Agam, oknum perwira TNI diduga selingkuhi 5 wanita dilaporkan istri sahnya. Berita udah naik ya. Karena sudah ada beritanya ya. Siapa Malik Handro Agam? Dulu viral karena tampan, kini dilaporkan istri usai ketahuan selingkuh. Terungkap modus Malik Handro Agam selingkuhi banyak wanita dilakukan saat istri hamil. Gimana nih? Iya, jadi waktu aku hamil dia memang selingkuh. Hamil anak pertama, hamil anak kedua. Bahkan waktu lahiran anak kedua itu lagi abis sesar kan biasanya kan waktu itu dokternya bilang, Pak ini dampingin bayinya dulu ke kamar bayi. Terus ngilang nih dia. Ibu saya tanya loh, ini suami kamu mana kok ngilang nggak balik-balik. Ternyata dia udah pindah ke ruangan inap saya dan di situ ternyata dia video callan sama pacarnya gitu. Saya sedih kayak Video callan? Video call aha-aha apa video call biasa? nggak cerita sih Iya, dia, cuman video callan. Dia bilang ke pacarnya, aku lagi di rumah sakit, lagi medical check up. Karena pakai baju kan kalau nemenin sesar pakai baju. Oh, pakai baju, iya baju buat di rumah sakit itu Iya, ya. dia bilang ke pacarnya itu medical check up. Padahal itu habis nemenin aku Di ruang operasi sesar. Iya. Itu pengakuan itu dari pacarnya. pacarnya cerita. Oke. Letu Malik Agam disebut poroti para selingkuhan termasuk beli AC di rumah dinas. Gimana ceritanya? Itu perempuan yang BA itu, Yang apa? yang inisial BA itu, BA itu yang mana tuh? yang ini yang ngelaporin. Oh, yang ngelaporin ke polisi Iya, si akun akun ABL yang lapor ini. Iya. Oke. Dia mengaku bahwa beliin AC buat Jadi rumah dinasnya. waktu aku sempat ketemu bertiga di rumah Iya, dinas, iya, dia iya, kan iya. berapa kali ke rumah dinas suami aku. Yang Iya. harusnya rumah dinas itu kan nggak boleh didatengin nama perempuan Iya, yang iya, bukan ibu persitnya gitu. Iya, iya. Tapi dia udah sering, kayaknya sih udah lebih dari sekali buat datang ke situ. Waktu itu kebetulan aku sama suami ribut sama dia juga di depan rumah Iya, iya. dinasnya. Iya. Dibawalah ke kesatuan karena rumah dinasnya suami kan di belakang kesatuannya gitu. Dibawa itu sekitar jam 12 malam apa jam 1 malam gitu. Dibawa ke kesatuannya, terus kesatuannya mungkin besoknya mencari tahu dan sebagainya. Saya dengar sendiri dari kesatuannya kalau perempuan ini membelikan AC untuk kamar suami saya gitu. Dan waktu aku ketemu sama dia pun ya dia mengakui sering
transfer suami aku gitu, melunasi tagihan suami aku gitu. Dia bahkan suami aku juga minta dibeliin motor sama dia. Orang kaya nih cewek? Iya, orang punya. Orang punya? Iya. Kamu udah ketemu langsung sama dia? Ketemu langsung. Ngomong apa kamu sama dia? Ngomong baik-baik, tanya. Karena aku nggak mau. Gimana, kamu ngajak ketemuan apa gimana ceritanya? Aku chat, aku tanya ajak ketemuan, dia mau, dia bilang, katanya yang aneh tuh gini, dia bilang katanya dia juga udah nyimpen nomor aku, dan emang sebenarnya udah minta Agam buat ketemu sama aku gitu. Jadi tahu kalau pacar itu punya istri, tahu kan? Dari awal tahu. Tahu. Kenapa aku bilang Tega tahu? ya orang begitu ya? Karena satu geng perempuan ini ada yang mantan simpenannya Agam dan ribut sama aku, jadi dia nih tahu perempuan ini pernah ribut sama aku, jadi dia tahu Agam nih punya anak sama istri gitu. Dari Tapi dia tetap awal. lanjutin? Ya, aku pikir tadinya tidak berlanjut, tapi kan ternyata berlanjut. Dan dia dengan beraninya mau tetap ketemu kamu gitu? Iya, dia mau ketemu aku. Oke, terus bilang apa tuh ketemu kamu? Ketemu aku, kita ketemu di salah satu kafe di Bali, ngobrol sampai 2 jam, baik-baik sih Bang, baik-baik banget. Dia nyeritain, dia dikejar-kejar sama suami aku. Ceritanya dia begini nih, menggambarkan suami aku aja nih yang ngejar-ngejar dia nggak mau gitu. Walaupun di situ aku udah mikir, kan kalau perempuan nggak mau dikejar sama laki-laki ya nggak usah dibales kan gitu, nggak usah ketemu, nggak usah dibales. Tapi dari cerita dia aja, dia kemarinnya baru ketemu, nyamperin suami aku ke rumah dinas ngajak makan. Padahal suami aku, itu menurut pengakuan dia, padahal suami aku itu bilangnya jangan ke rumah dinas karena lagi rame, tapi dia tetap ngotot mau ke rumah dinas gitu. Nah dari situ aja aku udah bisa mikir, oh berarti ini kan juga mau sama mau gitu, bukan cuma satu arah. Aku ngomongin baik-baik, dia cerita katanya dia sering transferin uang suami aku karena suami aku minta ditransferin. Terus dia lunasin juga, ada cicilan suami aku, dia yang lunasin. Suami aku minta dibeliin motor juga sama dia, aku nggak tahu itu terrealisasi apa enggak, tapi motornya ada. Tapi aku nggak tahu apakah itu memang jadi dia yang beliin atau apa bukan. Terus suami aku juga minta dibikinin laundry, minta apa ya, kerja sama bareng buat bikin bisnis laundry. Dan bisnisnya terrealisasi gitu. Sekarang ada. Oke. Jadi kan ada rekaman juga nih. Rekaman apa ini? Pembicaraan apa nih? Itu rekaman anak pejabat polisi berstatement. Bisa dihabisi oleh bapaknya. Maksudnya apa nih? Ada di akun Berani Lapor. Iya, nah itu Ayu Berani Lapor ya. Ayu Berani Lapor itu Instagram kan? Iya, Instagram. Nah itu yang aku bilang. Apa isinya? Itu tuh rekaman waktu aku ketemu bertiga di rumah dinas. Tentang yaitu si mau menyelesaikan masalah sama Agam bilangnya. Aku juga ada di situ gitu. Dia ngomong lah semua, Agam juga ngomong semua gitu. Kak Agamnya pun di situ ngakuin dia suka sama si BA ini. Terus aku bilang, kamu berani tanggung jawab, kalau berani tanggung jawab bawa perempuan ini ke hadapan komandan dan bilang kamu pilih dia daripada saya. Berani gitu. Gak dia? Dia bilang iya berani, kata dia gitu. Luar biasa demi cinta. Iya, dia bilang gitu, katanya saya akan maksudnya berani nikahin ini ya kalau udah cerai sama kamu, kata dia gitu. Berarti kan itu ada rekamannya tuh kamu tuh? Ada rekaman. Ada di sini ya? Ada di situ, tapi ini kan dipotong ya sama ABL. Oke. Yang fullnya apa? Ya fullnya seperti itu. Oke, di akun Instagram Ayu Berani Lapor, coba cek dong. Udah. Ya, ada banyak tuh. Di akun Ayu Berani Lapor tuh yang dilaporin ke polisi apa aja isinya? UU ITE. UU ITE, apa yang dia tampilkan di Ayu Berani Lapor? Ya itu, mungkin dia terlalu barbar dalam cara apa ya, memediakan, memberitakan. Iya. Tanpa gamblang gitu. Gamblang, nggak ngeblur juga gitu. Bener-bener vokal menyebutkan semuanya. Dan yang aku kecewa tuh terakhir ya udah bentuk menghujat gitu, karena aku pun selama ini kalaupun aku menghujat siapanya nih? Menghujat BA ini dan keluarganya gitu. Cuman keluarga BA juga ikut dibawa-bawa sama Ayu Berani Lapor? Ikut dibawa-bawa. Padahal kan ini yang salah cuma si BA doang gitu kan ya? Iya. Siapa aja yang dibawa? Papanya, mamahnya. Papanya, mamanya ditampilin juga? Iya, ditampilin. Padahal papa mamanya nggak salah apa-apa ya? Iya. Iya. Papa mamanya ini apa, orang penting atau? Polisi. Polisi? Polisi biasa apa pejabat polisi? Pejabat polisi. Ditampilin sama si akun Ayu Berani Lapor ini? Ditampilin. Ya padahal ini urusannya cuma si anaknya doang gitu. Iya, kan, ya? karena ABL ini menampilkan, dia kan memegang semua barang bukti aku Bang, semuanya. Di situ memang ada rekaman yang BA ini bilang kalau Agam ini udah ketemu sama ibunya. Gitu. Ibunya si BA? Udah dipertemukan gitu. Bahkan, tapi ibunya tahu nggak kalau Agam punya suami anak istri? Tahu.
Nah bahkan si Agam ini pernah mabuk parah, katanya dia nih mabuk parah sampai nggak bisa bangun, dan itu katanya yang nganter pulang tuh dia bilangnya sih ke aku ajudan atau anggota ibunya, cuman aku nggak tahu maksudnya apakah ajudan itu polisi atau mungkin apa namanya orang dari luar sipil gitu, nggak tahu. Dari situ aku mikir, oh pak mamanya juga sudah tahu gitu kok. Tapi itu kata si BA kan? Kata si BA belum tentu sendiri. bener kan ya? Iya. Dia tahu bisa kata juga anaknya dia sendiri. ala-ala dia bilang gitu kan? Bisa juga. Karena seorang ibu yang baik, menurut gue nggak mungkin ngizinin. merestui, apalagi seorang yang pejabat gitu ya. Iya. Anaknya pasti pengen menikah dengan orang yang ya Bener. statusnya ya bukan suami orang gitu kan? Iya. Dan aku udah ngomong sama dari awal, aku bilang aku tuh cuman minta dia minta maaf ke aku dan anak-anak aja gitu. Nggak berniat apa ya. Ngelaporin lebih jauh gitu. Aku bilang sama dia, cuman dia nih orangnya keras kan bang. Dia nggak mau minta maaf, dan dia tetap ngelanjutin apa ya perselingkuhannya itu bang, yang bikin aku sakit banget. Sama gitu. BA tetap dilanjutin? Setahu aku ya tetap, karena aku megang saksi juga bang. Dia kan punya laundry juga gitu. Aku megang beberapa karyawannya gitu. Jadi karyawannya pun ngasih kesaksian gitu. Si BA ini sering datang ke laundry, minum alkohol bareng sama suami aku gitu. Terus ya sedekat itu gitu, pergi-pergi bareng. Terus aku juga sempat lihat foto mereka pelukan gitu. Ya sebagai istri ya pasti sedih ya bang, apalagi kan anak aku nih udah nggak dia pedulikan gitu sama sekali gitu. Dan BA tahu gitu, karena aku bilang ke dia, jangan mau ya diporotin, aku bilang gitu. Cukup aku aja, aku bilang kamu jangan mau diporotin, jangan mau terlalu jauh sama Agam, karena kalau kamu ada apa-apa juga aku rasa dia nggak akan tanggung jawab. Susah kalau udah cinta ya? Iya, ya itu Kucing rasa coklat. iya benar bang, benar bang. Dan sekarang kamu sama suami kamu masih menikah apa sudah cerai? Masih menikah, Masih menikah jadi? tapi udah pisah rumah. Bisa rumah, anak pun tidak diurus sama dia? Enggak, Sama sekali? sama sekali. Dan pertanyaan saya, apa komentar suami kamu pada saat dilaporkan di Pemdam terakhir apa divonis KDRT itu apa? Dia marah nggak kamu? Dia marah, dia bilang gini, kalau sampai nanti tidak terbukti kamu akan saya laporkan balik ya gitu. Tapi terbukti ya? Tapi terbukti Tapi cuma perzinahan. KDRT-nya? Iya, tapi perzinahannya pun sebenarnya terbukti, Cuma cuman tidak dijalankan? Iya, iya itu. Tapi ini kita makanya juga coba kita mau laporin lagi. Saya pikir Pemdam Udayana bisa membuka kasus ini kembali untuk kasus perzinahannya. Karena jangan sampai kelakuan oknum salah satu anggotanya bisa mencoreng satu kesatuan. Jadi dan Pemdam Udayana sudah bisa membuktikan bahwa dia menangani kasus ini dengan baik, cuman mungkin kelewat aja tadi yang perzinahannya. Semua lengkap kan, ada video seks, ada segala macam, ada lengkap. Foto Perempuannya mengaku. Harusnya udah tunggu apa lagi, diproses aja. Oke, sekarang pertanyaan sebelum kita ke kasus hukumnya. Apa yang paling menggores perasaan kamu lagi kejadian bersama jadi, dia? waktu itu dia anehnya tuh selama nikah nggak pernah ingat anniversary gitu. Jadi aku tuh sempat bingung nih kenapa gitu. Bahkan waktu aku ulang tahun pun dia tuh waktu itu telat ngucapin. Aku pikir tuh kenapa. Ternyata setelah ketahuan sama aku, dia itu punya pacar di Jakarta. Ulang tahunnya cuma beda 1 hari sama aku. Dan dia lagi pendidikan waktu itu, aku di Jakarta, aku di Atambua sama anak aku pertama. Dia sempat ngilang-ngilang gitu. Aku pikir kenapa, ternyata dia lagi asik pacaran sama anak Jakarta nih, padahal Ada dia lagi anak Jakarta? ada. Lintas kota ya? Ada, dan umurnya masih 21 tahun. Dan dia itu izin ke Jakarta dalam rangka pendidikan gitu, di Pusdikes gitu. Makanya karena cuma 3 bulan, aku pikir daripada aku buang-buang uang dia juga untuk bolak-balik Jakarta Atambua, ya aku akhirnya di Atambua aja sama anak aku gitu. Nah dia ini di Jakarta lupa nih ulang tahun aku pikir kenapa, ternyata dia ngerayain sama si pacarnya ini yang di Jakarta itu, sampai ke Sukabumi bareng gitu, pergi bareng ke Sukabumi bareng, terus ngasih kado gitu-gitu. Ketahuannya sama aku apes lagi, jadi dari Shopeepedia kelihatan dia transfer kado dan lain-lain itu. Pas aku lihat ternyata ulang tahunnya emang beda 1 hari sama aku, jadi oh pantes dia tuh lupa. Ngerayainnya sama yang sana. Ngerayainnya sama sana gitu, jadi bukan sama aku. Oke, pertanyaannya, waktu kamu ketemu sama si BA sama Agam itu ada juga? Ada. Si BA marahin Agam nggak? Bukan marah ya bang, malah lebih kayak gini, aku sama Agam tuh ribut besar, dia tuh lebih ke yang
udah dong jangan kayak gini, tuh nggak suka gini gitu. Di depan kamu, depan istri di saya? depan, iya di depan aku. Bahkan suami aku bilang di sini nggak ada yang gila tuh dia, maksudnya aku, yang gila tuh dia. Lo gitu. dibilang gila? Di depan BA ini. Oh, lo malah dibilang gila di hadapan pelakornya gitu? Iya, ditunjuk-tunjuk. Iya, dan itu juga aku sempat juga sih Bang, karena udah sakit banget gitu kan. Terus pertanyaan saya, si BA ini tahu juga nggak bahwa si suami kamu ini punya banyak cewek dulunya? Nah itu yang aku nggak tahu, kayaknya dia nggak tahu Bang, makanya dia marah ke suami aku. Marah gimana? Ya marah gitu, kayak aku nih begini nih supaya kamu tuh nggak mati sama bapak aku, apa maksudnya supaya nggak dimarahin gitu sama keluarganya gitu, karena bapak si BA. Walaupun dia tahu nih. Emang bapaknya tahu anaknya itu selingkuh sama? Nah aku nggak tahu, tapi BA ini pernah menceritakan ke aku, dia ada upaya menemukan bapaknya dengan suami aku. Kan yang udah ketemu sama suami aku ibunya. Bapaknya nih aku nggak tahu udah ketemu apa belum, tapi ada upaya gitu. Ini papaku di sini, kamu dateng dong gitu. Ya pasti kalau bapak yang bener, pasti bapaknya mungkin nggak tahu kalau dia suami orang kali ya. Ya harapan aku gitu sih Bang. Apalagi pejabat polisi pasti nggak. Ini bisa anaknya doang kali jangan-jangan. Terus dia marah waktu tahu dia punya banyak cewek gitu? Iya, marah. Dia marah. Nah aku pikir dia bilang udah nih Dir, aku enough lah sama dia gitu. Aku pikir kan enough ya enough, selesai gitu. Ternyata enggak, ternyata mereka malah bikin laundry bareng. Itu yang aku sakit banget. Terus jadi dia marahnya bukan karena dia punya istri, tapi karena punya cewek-cewek lain itu? Iya, kayaknya begitu. Di depan kamu marahnya? Depan aku. Dan suami aku marah, kenapa, maksudnya kenapa? Kamu ngadu? Kenapa sih sampai mau ketemu bertiga gini, lu tuh bikin ribut gitu, kata dia gitu. Ini tuh komplek TNI gitu, lu bikin ribut. Enggak, lo bener, lo nggak salah. Dan itu kan karena keributan itu anggota pada datang kan. Jadi guncingan dong? Iya, jadi digiring ke kesatuan gitu. Cuman pas digiring ke kesatuan, si BA ini dibawa pulang sama anggota bapaknya, katanya siapa nggak tahu. Selingkuhan antar selingkuhan itu pernah saling ketemu nggak sih? Pernah kan BA ini juga satu geng sama mantan simpanan suami aku. Oke, satu geng, oke, terus? Jadi ya kalau ketemu ya pasti pernah. Nah, gitu. Pernah ada yang saling berantem nggak antara cewek-cewek ini? Itu aku nggak tahu, cuman yang terakhir itu yang datang ke persidangan dia bilang kenapa dia berani ngakuin, karena ya dia mungkin juga sakit hati. Udah dia jadi simpenan kok diselingkuhin lagi gitu. Udah jadi simpenan tapi diselingkuhin lagi. Disimpan lagi gitu? Iya, disimpan lagi gitu. Udah jadi simpenan, jadi simpenan yang disimpan gitu? Dia simpenan tapi dia diselingkuhin lagi gitu. Dia marah, jadi saat jam-jam si Agam ini ngilang sama aku, pergi sama dia, Agam lakuin ke BA kayaknya ngilang dari dia gitu. Makanya dia kayak mungkin sakit hati. BA ini sadar nggak kalau dia digituin juga sebelumnya? Aku nggak tahu, tapi begitu aku ceritain harus sadar, karena semua tadi bukti yang foto-foto itu aku kasih ke BA. Semuanya, nggak ada yang aku tutupin. Aku bilang, waktu lo kasih apa tanggapan BA ngeliat bukti-bukti ada video-video tas Nono tadi ya? Kaget, oh Agam ngomongnya nggak gini, kata dia gitu. Jadi dia kayaknya nggak tahu nih Agam selingkuh dengan banyak perempuan, tapi dia tahu Agam punya anak dan istri gitu. Oke. Nah artinya nih ya, di masalah di Pomdam, Kesatuan TNI, beres nih sebetulnya, cuma tinggal tadi terlewat doang perjinahan. Tadi sekarang masalah yang masih terjadi adalah justru kamu dilaporin di polisi. Bukan dilaporin, ayo berani lapor, dilaporin polisi dan sudah jadi tersangka. Dan kamu dipanggil sebagai saksi. Gimana Bang Nahab? Jadi dia dilaporin apa jadi saksi? Jadi begini Mas ya, ini kan kalau yang kasus yang tadi diceritain, kami kan tidak ngikutin. Karena memang klien kami ini sudah memberikan kuasa kepada salah satu kantor hukumnya, Advokat Rika Permatasari. Itu artinya secara sah. Itu yang diberikan sama akun Ayo Berani Lapor tadi ya? Iya, maksudnya ini klien kita ini juga memberikan kuasa juga kan kepada law firm ini. Law firm ini sama si siapa namanya akun ABL itu ya. Nah, sehingga proses yang itu sudah berjalan dan mereka dampingi dalam proses di TNI, dalam proses persidangan. Oh, dalam TNI itu makanya ini didampingi sama ini sudah ada yang mendampingi sampai gitu. Sampai si suaminya di itu sudah ada. Nah, saya ini hadir karena memang ada laporan juga di Polresta Kota Denpasar. Ya. Ini laporannya, Mas. Panggilan udah dua kali masalahnya. Dan panggilan yang kedua itu di tanggal 18. Sebagai warga negara yang baik,
klien kita ini minta pendampingan di Polresta Denpasar supaya bisa hadir. Karena saran saya, kalau laporan panggil yang pertama itu kan pasti punya alasan tidak hadir. Ya. Tapi panggil yang kedua kalau memang tidak ada alasan, lebih baik hadir saja. Sebagai warga negara, hadir saja. Karena pasal yang disangkakan juga pasal ITE juga sih sebenarnya. Oke, dia sebagai saksi apa? Saat ini sebagai saksi. Tapi dilaporkan dia ini? Ya, sebagai saksi dan dilaporkan ini. Oh, dia dilaporkan juga nih? Ya, ini surat panggilannya. Oke. Panggilan sudah ada. Oke, terus? Nah, jadi perlu saya jelaskan bahwa saya sebagai selain advokat juga, Mas, saya juga di Ketua Dewan Etik Perlindungan Nasional Anak Indonesia dan juga perempuan. Saya dan Bang Sunan itu sering nangani kasus perempuan dan anak. Kasus seperti ini cukup banyak terjadi, Mas, di masyarakat. Ini kebetulan sekali terjadi di lingkungan TNI. Nah, kalau di luar TNI ini cukup banyak. Dan korbannya hampir semuanya itu adalah perempuan. Iya, di situ juga banyak banget ya klien kita yang datang ke sini yang istri sah justru dilaporin sama pelakor atau sama suaminya polisi justru. Ya, jadi persoalan ini kebolak-balik ini. Ini yang sebenarnya kan negara melindungi istri sahnya. Betul. Dimanapun, di negara manapun. Dan saat ini yang menjadi persoalan adalah si terduga pelakor ini yang justru melaporkan si istri sahnya. Karena memang kalau saya lihat dari beberapa upload dari ABL ini memang pasal dari pasal 48 ya, ayat 1 dan pasal 32 ayat 1 di Undang-Undang ITE itu sebenarnya kan kita tidak boleh mengupload identitas orang, foto, gambar tanpa seizin daripada pemilik. Artinya kalau sudah diizin sih nggak apa-apa. Tetapi dalam hal ini kan Undang-Undang ITE itu kan bahwa yang menyebarkan. Intinya menyebarkan itu kan si ABL ini. Dan ABL ini kan sudah ditangkap dan ditahan. Sebagai tersangka. Sebagai tersangka dan ditahan. Dan klien kami ini tidak pernah mengizinkan supaya si ABL ini mengupload. Mengupload tentang semua dokumen atau informasi atau foto atau tentang dokumen penting yang dia berikan kepada law firm. Karena begini, Mas, saya punya law firm. Ketika ada klien, udah pasti kan saya minta dulu dong, satu kronologisnya. Yang kedua, mana bukti-bukti yang berhubungan dengan persoalan ini. Dan itu memang kita keep. Dan di situ memang dalam surat kuasa selalu ada menyampaikan kepada media sosial, kepada media elektronik, maupun kepada TV dan lain sebagainya. Artinya itu pun harus izin daripada klien kita. Ya kan? Ini gua upload nih dengan note seperti ini. Menurut kamu gimana? Karena dia yang memberikan kuasa. Dan kita yang menerima kuasa ketika kita mengambil sikap apapun, itu harus seizin daripada pemberi kuasa. Tidak boleh serta-merta ya kita mengupload sesuatu dengan tulisan atau dengan capture yang justru merugikan klien kita. Karena yang masalah persoalan intinya berbeda, yang diuploadnya itu kan ke orang-orang yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan persoalan kasus yang dihadapi ini. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita hadapi saja proses hukumnya di Polres Kota Denpasar. Kita jelaskan saja semua persoalannya seperti itu. Makanya kehadiran saya, ini kan surat kantor hukum saya, hari ini ditandatangani karena untuk mendampingi dia. Untuk soal kasus ini ya. Kasus yang dipanggil polisi ini ya. Kasus panggil polisi soal Undang-Undang ITE. Kalau soal perselingkuhan dia dan lain sebagainya tadi sudah dijelaskan dari awal. Sudah ada kuasa hukum yang lain. Jadi saya mau sampaikan kepada masyarakat bahwa kasus seperti yang dialami klien saya, ini bukan kasus yang baru. Ini kasus yang cukup banyak, sering terjadi di masyarakat umum. Kebetulan sekali ini kasus terjadi di lingkungan TNI. Makanya yang perlu diperhatikan, kenapa saya dan tim selalu Bang Sunan selalu orang bilang pengacara yang selalu mendampingi kaum yang lemah, perempuan dan anak. Mas saya sering nangani perkara hampir seluruh Indonesia. Kasus anak itu bukan hanya di sini, di NTT, di Soe, di beberapa wilayah itu. Karena ada kasus pelecehan, kekerasan terhadap anak di bawah umur, perempuan, bahkan kasus pemerkosaan, yang saat bahkan kasus pembunuhan anak di bawah umur yang saat ini saya lagi tangani. Dan kita selalu menyampaikan bahwa ketika nangani perkara-perkara begini, memang kita harus minta juga dukungan daripada publik. Karena ini menyangkut menyangkut masyarakat yang saat ini kalau dibicara ini, kalau menurut saya dugaannya ya memang dijolimi juga gitu. Ini korban. Kalau saya diskriminasi, loh sekarang yang bercinta siapa gitu. Lalu ke bawah-bawah sampai ke klien saya harus dipanggil, anaknya masih kecil-kecil juga harus dibawa ke Polres Denpasar untuk memberikan keterangannya. Karena kalau di kepolisian panggil yang kedua kali tidak datang, udah berarti etikat baik dia
sebagai warga negara, itu bisa saja diambil tindakan tegas. Kan begitu? Iya. Makanya saya hanya berharap supaya pihak kepolisian, Polresta Denpasar, supaya dijelaskan dulu sedetail mungkin. Iya. Apa sih yang terjadi gitu loh. Dan background permasalahannya bahwa ini kasus sudah jalan di Pomdam. Iya. Bukti bahwa perselingkuhannya kan ada ya kan? Jadi kasus KDRT-nya, Ini kan KDRT-nya bukan udah, hoax kan? Iya, iya. bukan hoax. Jadi maksudnya bukan hoax gini kan? bukan, Iya. KDRT-nya sudah ada. Iya. Yang kasus yang dugaan perselingkuhannya sudah dilaporkan juga. Iya. Masih dalam berproses. Iya, iya. Artinya apa yang terjadi dalam klien saya lihat bahwa ini korban. Iya. Yang mana korban yang harus dibantu. Dan prosesnya pun sedang berjalan dan sudah berjalan di Pomdam. Kan? Yang kami mau supaya sebagai penasihat hukum, polisi harus tegak lurus. Betul, setuju. Jangan sampai karena ada si BA ini karena anak polisi, pejabat polisi, lalu ini ya. menjadi atensi itu loh. Kita percaya polisi pasti presisi. Nah, itu yang karena BA ini anak pejabat polisi jadi nggak presisi kan? Nggak presisi. Karena yang kami lihat bahwa ini kasus ini menjadi viral itu bukan hari ini. Sebelumnya sudah tahun lalu ya. Iya. Tahun Sudah lalu viral di sosial media. viral. Ya? Dan berita-berita tadi yang kita tayangin itu juga ada berita viral kan berarti kan? Yang Mas Uya sampaikan itu kan berita yang sudah terupdate. Iya. Yang semua masyarakat sudah tahu, yang sudah baca bahkan sudah nonton. Iya. Makanya ini saya lihat bahwa dengan adanya laporan ini atau dengan adanya keterangan yang diberikan oleh klien saya atau klarifikasi ini, supaya polisi juga benar-benar ini loh jalan cerita yang sebenarnya. Iya. Bahwa jangan lupakan background laporan dia di Pomdam juga ada. Oh jangan, kita akan bawa juga Iya. menjadi dasar kita bahwa klien kami ini sebenarnya korban. Dan nanti akan dibawa juga nggak bukti-bukti tadi? Oke, kita akan bawa. Foto-foto video, foto perselingkuhan. Itu pasti. Karena begini, ITE ini kan menyangkut apa dulu, Mas? Ini kan mengupload motif latar belakangnya pasti akan dibawa. Iya. Dan putusan daripada pengadilan yang sudah selesai juga kita akan bawa, dan laporan polisi yang baru pun kita akan bawa. Bahwa kasus ini bukan kasus serta-merta. Dan yang di sini kami tegaskan bahwa klien kami ini orang awam. Mas, misalnya dia datang ke kantor hukum saya. Saya minta seluruh dokumen, foto, KTP semuanya ke saya. Itu menjadi apa? Menjadi alat bukti saya ketika melakukan pembelaan terhadap dia. Bukan saya upload ke media sosial. Iya, betul. Semau gua gitu. Itu kan tidak boleh. Harusnya apapun yang saya lakukan, tindak tanduk penasihat hukum, melakukan kegiatan apapun termasuk bertemu dengan pihak lawan, bertemu dengan siapa, kan harus report. Sepengetahuan dia harus dan juga seizin dia. Kalau media sosial harus izin dia, Mas. Betul. Apakah gue upload ini dengan kata-kata seperti ini pantas atau tidak? Karena begini, Mas, ini satu bahasa yang saya perlu jelaskan. Ini kata kuncinya di sini, Mas. Coba gimana? Ini ya. Ini komunikasi Mas Hari sama ABL ini sama hari ini yang pemilik pemilik akunnya, Instagram ya, Instagram. Nah, dia tulisnya begini, malam ini penyidik Polresta sudah tetapkan saya, maksudnya si Mas Hari sudah jadi tersangka. Dia lapor nih. Dia lapor ke sini. Dia bilang Hari udah jadi tersangka gitu kan. Nah, lalu dia jawab, salah Anda kan? Sudah saya sering tanyakan, apa nggak apa-apa sebarbar ini? Maksudnya, apa tidak apa-apa? Ini selama ini kamu upload foto orang dengan kata-kata yang tidak pantas, bahkan keluarganya si BA ini juga ditampilkan apa tidak apa-apa? Kan selalu dijawab tidak apa-apa. Menurut dia sebagai awam hukum, ya tidak apa-apa. Kalau menurut kamu tidak apa-apa, itu tanggung jawab kamu dong kalau begitu. Lalu yang berikut, saya juga minta supaya jangan post lagi, kan dia sudah kasih tahu. Jangan post lagi. Nah, Anda post terus. Saya minta coba kalimatnya jangan barbar. Tetap saja barbar. Itu yang saya bilang, Anda itu nggak mau mendengarkan. Giliran mendengarkan orang ngomong, Anda sudah penafsirannya sudah jadi A jadi Z. Gitu loh. Itu komunikasi dia. Selama ini kan saya berusaha dalam track yang benar. Sebelum saya lapor, ABL kasus saya ini kan sudah viral. Jadi sebenarnya sebelum dia lapor di ABL, kasusnya sudah viral. Jadi kasus ini bukan diviralkan sampai ABL, bukan. Tapi sudah viral duluan, baru dia minta pendampingan hukum. Karena ketika dia ke ABL ini pun, dia juga sudah tanya bahwa ada nggak kantor hukumnya. Ternyata kan ada yang tadi sudah jelaskan. Ini loh kantor hukumnya. Sudah ada yang mendampingi dia. Jadi dia merasa aman. Jadi ketika apa yang disampaikan di media sosial atau di-upload, harusnya kan sebagai orang hukum, harusnya tahu dong, ini menyerang harkat martabat orang, merendahkan orang, atau memfitnah orang, atau mengupload sesuatu yang tidak seizin daripada pemilik foto atau dokumen dan lain sebagainya. Nah, selama ini saya mencoba track yang benar. Kan saya sudah memutuskan untuk, kan Anda yang memutuskan untuk barbar. Jangan lagi bilang saya atau ibu saya yang suruh. Ya kan?
itu foto anak saya tolong hapus ya. Ini udah 3 kali saya ngomong, bukan tempo kan. Jadi saya masih bisa memahami ucapan. Oh, karena foto anaknya di posting juga di situ. Iya, Jadi foto di posting juga. Iya, terus. Jadi Mas, ini yang jadi saya mau kasih sedikit stressing ya, bahwa kita sebagai penasihat hukum atau sebagai orang yang menerima kuasa itu harus bertanggung jawab. Terutama dalam hal-hal mengupload di media sosial, menyampaikan misalnya sesuatu kepada media. Karena apa yang kita sampaikan itu kan mewakili daripada klien kita. Persoalannya kalau klien kita tidak menyuruh kita, ya kita jangan beride dong menyampaikan sesuatu yang bukan menyelamatkan klien kita, masalah justru menjerumuskan klien kita ke dalam kasus ini. Akhirnya kan dia dilaporin jadinya. Makanya kalau saya mau melihat ini supaya kepolisian, kita kan sangat percaya pada pihak kepolisian untuk track record ya. Artinya dia harus tegak lurus dan objektif. Bahwa ini serta-merta bukan terjadi, tapi ini kasus sudah cukup lama bergulir. Ya kan? Bahkan sudah ada sidang, bahkan sudah ada yang divonis, bahkan sudah laporannya sudah cukup lama, bahkan penderitaan dia cukup lama karena kasus ini banyak sekali yang terjadi. Nah itu kan sudah ditangani oleh teman-teman rekan-rekan saya yang sudah berjalan sampai saat ini. Saya mendampingi dia dalam kasus pelaporan yang terjadi dan saat ini akan mendampingi dia di klien saya di tanggal 18 hari Senin, karena memang saya sudah sampaikan kita datang saja ke Polres Denpasar, jelaskan semua masalahnya supaya pihak Polres bisa menganalisa apakah memang ini, karena begini, pidana itu kan kita bicara tentang niat jahat. Persoalan niat jahat dia di mana? Dia menyerahkan dokumen apapun itu yang diminta oleh kantor hukum kepada mereka. Dan tujuannya kan tadi Ayo Berani Lapor pengen bantu untuk mengawal Pomdam kan? Pomdam. Jadi bukannya dia mengawal oke, tapi mengupload sesuatu ke media tanpa seizin dari apalagi foto seseorang, apalagi ada dokumen, ada komunikasi dan lain sebagainya. Apalagi yang bersangkutan yang pemberi kuasa tidak mengizinkan, Mas. Lalu sekarang yang menjadi masalah siapa? Yang bersangkutan ABL ditangkap, sekarang sudah divonis. Sekarang kan sudah ke bawah juga, ke bawah dia. Seolah-olah dia turut dalam arti menyuruh, memberikan dokumen dan lain sebagainya. Makanya kami harus jelaskan ke pihak kepolisian. Memberikan dokumen atau informasi apapun kepada penasihat hukum itu undang-undang. Dan penasihat hukum harus melindunginya. Makanya orang bilang apa? Kita ini harus menjaga kerahasiaan daripada klien. Setiap pengacara ketika ada klien memberikan dokumen atau informasi apapun, kita harus menjaga kerahasiaan. Kan itu dilindungi oleh undang-undang. Ketika mau kita menyampaikan kepada publik atau mengupload sesuatu, sudah harus sepengetahuan dan seizin daripada pemberi kuasa. Yang ini terjadi adalah bukan seizin daripada pemberi kuasa. Makanya, gimana? Ayo Berani Lapor itu masih ada nggak sih ininya? Masih, Mas. Ini? Ayo Berani Laporkan apa Ayo Berani Lapor? Semuanya punya dia itu. Ayo Berani Laporkan ini? Iya, tapi yang diupload nomor yang 6 kalau nggak salah. Yang 6, yang 6. Oh, yang diupload yang itu dilaporin yang 6. Ayo Laporkan 6? Iya. Oh, ini di sini masih ada nggak itu ya? Oh, dia dihapus ya? Enggak. Masih ada semua? Masih ada. Iya. Jadi kami hanya menjalankan profesi kami dan kami juga mendapat kuasa daripada klien kami untuk mendampingi yang bersangkutan untuk kasus yang ini. Tapi untuk kasus yang di POM, kasus perselingkuhan dia dan lain sebagainya, itu sudah ada kantor hukum lainnya sudah menangani sebelumnya. Oke. Nah, pertanyaannya, kira-kira yang Ayo Berani Laporkan ini dilaporkan itu ada undang-undang ITE ini kan postingannya banyak banget nih. Iya kan? Postingan yang mana kira-kira menurut kamu? Kalau dari surat panggilan sih yang tanggal 21 Bang, cuman tanggal 21 pun dia ngepost banyak banget gitu. 21 apa nih? 21 Januari. Oke, 21 Januari kalau kita lihat dia posting 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 konten yang dia posting, tapi dilaporkan berarti konten tanggal 21 ini berarti ya? Iya, kalau dari surat sih tanggal 21. Kira-kira apa ya? Kayaknya yang mungkin foto keluarga ya Bang. Oh, karena foto keluarga bapaknya yang di ini. Iya. Jadi kan ada foto-foto yang tidak tersangkut dalam persoalan ini kan diupload juga. Sama dia. Di upload dan ada tulisan-tulisannya juga di situ kan itu. Capture-nya kan ada juga. Di framing itu loh. Beda, ya. Sebenarnya kan masalah ini kan masalahnya cuma masalah anaknya. Bukan masalah sampai bawa nama keluarga, ya kan? Nah, ini yang menurut kami agak keliru di situ. Tetapi kami sebagai PH-nya klien kami, Andi Reputista, kami akan dampingi dan kami akan jelaskan kepada pihak kepolisian Polres Kota Denpasar bahwa masalahnya seperti ini. Ya kan? Jangan ke bawah-bawah klien kami, ini korban. Udah kasih aja link YouTube ini suruh nonton. Ya, nanti kita akan bawa, kita akan bawa semuanya. Bukti-bukti yang ada kita bawa untuk supaya
menyelamatkan klien kami. Karena ada dugaan klien kami itu akan dibawa dalam urusan pasal 55-nya. Apa nih? Isinya turut serta. Turut serta. Ya, apakah dia mendukung, memberi informasi atau apapun, padahal dia memberikan dokumen atau apapun itu sebagai klien kepada penasihat hukum itu wajar. Ya. Dan ketika mau diupload sesuatu harus seizin dia dulu. Oke, yang melaporkan ini berarti si BA tadi? Iya, tapi melalui pengacaranya. Tapi pengacaranya dapat kuasa hukum ya, dari... pasti dari Pasti BA. dia? Pasti. Bukan suami kamu kan? Bukan. Artinya kan dia kan kuasa hukum kan pasti melapor itu kan pasti ada dasar pemberi kuasa lah. Tapi dalam perjalanan kan akan muncul yang bersangkutan. Siapa yang melapor kan pasti akan seperti itu. Jangan sampai nih kasus yang pernah kita tanganin juga, ya, seorang istri sah dilaporkan oleh pelakor, ini beda lagi ya. Oleh pelakor, ya. Dan intinya adalah sebetulnya ada andil dari si mantan suami juga yang ikut mengipas-ngipas buat ngelaporin si mantan istrinya. Pasti kan mungkin ujung-ujungnya nanti buat biar mantan istrinya masuk penjara, nanti anaknya diambil sama mantan suami. Ini ada kisah lain. Ada kisah lain. Iya, jangan sampai seperti itu. Kalau kita saya yakin nggak, kita menduga, mencurigai boleh dong. Kalau ini kan sih cerita ada kasus lain. Ada kasus lain. Iya. Tapi kita juga ada menduga seperti itu. Oh, ada juga. Dugaan lah. Kalau dugaan boleh dong. Menduga boleh aja. Karena menduga kan tidak ada istilah merendahkan atau memfitnah orang lain, hanya nama katanya juga menduga kan. Karena waktu izin Bang, ini waktu berita ini diposting sama ABL, suami saya kan udah nggak nelpon tuh hampir 1 tahun lebih. Kira-kira udah lama jadi. Udah lama. Tiba-tiba dia ngubungin, yang aku pikir mau nanyain anak nih atau gimana. Aku angkat, ternyata dia ngomongnya gini, ini gimana nih ibunya BA nelpon saya gitu. Kenapa katanya? Ini kamu maunya gimana? Ini kan masalah udah lama gitu. Karena memang kan mereka start ketahuan ada hubungan kan di tahun 2022 gitu. Terus ya saya bilang ya memang kalau udah lama, terus kenapa? Saya bilang gitu. Terus suami saya bilang kalau oh ya sudah kalau kamu mau lanjutkan ini posting ini atas arahan kamu kan. Saya bilang atas arahan gimana gitu. Jadi suami saya seperti memframe juga kalau postingan di ABL itu memang saya yang mengarahkan, padahal saya menyerahkan kuasa hukum itu ke Mas Hari. Terlebih dia bagaimana cara mengupload itu nggak. Di luar sepengetahuan kamu. Iya, nggak izin. Jadi saya taunya begitu udah ada beritanya keluar, saya juga pernah telepon, Mas ini nggak apa-apa sebarbar ini, apa nggak apa-apa begini karena. Udah ingetin tadi kan ada bukti chat juga kan. Iya, karena panik juga Bang gitu. Maksudnya selama ini nih yang saya tahu nggak boleh. Cuman kok Mas Hari begini gitu. Dia bilang udah tenang aja, kamu santai aja, tenang, nggak apa-apa. Ya saya pikir karena dia selaku tim kuasa hukum, oh ya udah berarti nggak apa-apa mungkin ya gitu. Saya percayakan aja kayak saya percaya sama kuasa hukum saya yang sekarang ini kan gitu. Dan ini kejadiannya di telepon itu setelah dia divonis sama Pemda. Iya, dia divonis. Tapi udah masuk menjalani hukuman belum? Belum, karena katanya lagi banding, jadi belum ditahan. Oh, dia banding. Dia banding, auditor juga banding, karena auditor nuntutnya tuh 1 tahun. Oh, jadi dituntut 1 tahun, divonis 8 bulan. Tapi dia banding, auditor juga banding, karena kenapa jadi 8 bulan? Ya mudah-mudahan ini bisa dari pengadilan ya? Iya, pengadilan militer. Militer pasti saya yakin bisa adil ya. Betul. Dan segera mendapatkan hukuman yang setimpal ya. Dan jangan lupa perzinahannya dilaporin lagi. Iya kan? Kalau militer itu nggak mungkin dilaporin pidana di kepolisian, nggak mungkin ya. Dia kan punya pengadilan militer. Ya pasti militer ya. Tapi kalau kayak gini bisa nggak sih dipecat gitu? Kalau orang melakukan sampai seperti ini, ada orang lain yang sama seperti ini bisa nggak? Ya tergantung daripada vonis daripada pengadilan militer tersebut. Apakah selain hukuman badan ada sanksi yang lain? Biasanya ada sanksi administratif bisa saja, apa penurunan pangkat dan lain sebagainya. Itu kan kewenangan daripada proses hukum di peradilan militer. Kita sebagai warga Indonesia, rakyat Indonesia kan butuh penegak hukum, aparat keamanan juga. Iya, jadi maksudnya membela negara yang semua bisa memberikan rasa aman kepada kita ya. Yang penting begini loh Mas. Yang penting begini loh Mas. Ini kan negara hukum, bahwa istri sah itu dilindungi oleh undang-undang. Dan jangan sampai yang terduga orang yang dianggap pelakor atau perusahaan rumah tangga, dia lebih tinggi statusnya daripada istri sendiri kan gitu. Ini yang harus dijaga supaya maksud saya marwah hukum itu tetap berjalan. Karena undang-undang itu kan jelas melindungi siapa, hukum pertama kan legalitas. Siapa yang memang benar-benar masuk dalam ikatan perkawinan itu kan harus sah. Lalu itu berjalan, lalu terjadi ada gangguan seperti ini, artinya hukum harus melindungi yang bersangkutan. Maksud saya begini,
pihak kepolisian Polres Kota Denpasar, kita juga harap supaya benar-benar objektif dan tegak lurus bahwa klien kami ini adalah korban yang harus dilindungi, ya kan, dan harus dibantu. Betul. Karena hukum harus hadir untuk melindungi orang yang memang statusnya legal, sah secara hukum. Dia juga tidak pernah kok mengupload sesuatu di media Instagramnya dia atau TikTok lain sebagainya. Dia mempercayakan seluruh dokumennya kepada kantor hukum atau salah satu media. Itu kan bukan berarti dengan seenaknya mengupload semua semau kita itu loh. Harusnya seizin dan sepengetahuan daripada pemberi kuasa tersebut. Itulah yang benar, gitu loh. Tapi kami akan jelaskan sedetail mungkin kenapa ini terjadi, supaya kami juga minta supaya klien kami jangan sampai dikriminalisasi atau dijadikan tersangka hanya karena persoalan ini. Gitu. Ya harusnya sih enggak ya. Ya itu yang harus kita minta kepada pihak kepolisian. Karena polisi juga harus bisa membuka mata juga, menganalisa kasus ini dilihat dari motif-motif dan kejadian rentetan sebelumnya dan proses hukum yang sudah berjalan di Pomdam juga. Harusnya benang merahnya ditarik dulu gitu loh. Makanya jangan sampai ini karena laporan lalu beda-beda. Klien kami kita jangan sampai kayak kita punya dua negara dan dua sistem hukum yang berbeda gitu ya. Itu. Jadi saya pikir ini kalau datang ke polisian dan proses berjalan sebagai saksi, kita siap untuk mendampingi dia. Jangan sampai. Karena di sini Pomdam Udayana sudah berhasil membuktikan keprofesionalannya, bahwa dia bisa menindak, memberikan vonis kepada anggotanya, dan memberikan rasa keadilan pada yang bukan anggotanya, nih. Betul. Istri anggotanya. Tapi ini kan jadi apa ya? Kita percaya gitu kan. Artinya Pomdam sudah melakukan penegakan hukum. Iya. Dan dia tidak melihat bukan membela anggotanya gitu kan. Tapi memang tegak lurus. Nah, ini juga pihak ini pasti akan dibuktikan juga sama polisian. Pasti. Walaupun dia berhubungan dengan keluarga dari polisi juga kan. Nah, yang kita kan dari klien kami bilang, Pak, ini yang dia khawatirkan karena ada juga sisi lain bahwa si BA kan mungkin ada keluarga kepolisian dan lain sebagainya yang kita takutkan. Polisi sih. Tapi kan namanya orang sipil kan wajar dong. Apalagi ini kan dipantau seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kami minta juga supaya kasus ini supaya kita sama-sama monitor masyarakat Indonesia. Ini perempuan loh. Dia mengalami begitu trauma yang luar biasa, traumatik dan dia juga sebagai korban dari segala sisi. Makanya ini kita lihat kasus ini saya lihat namanya juga panggilan ya. Kita harus hadir dan kita akan taat, kita akan mengikuti itu. Tapi yang kami framing di sini jangan sampai klien kami dikriminalisasi, dijadikan tersangka karena laporan seorang yang kita notabene tanda kutip adalah dugaan sebagai pelakor. Nah, ini yang harus kita begitu, Mas. Kamu nggak tetap mau bertahan dengan suami kamu? Enggak, sudah menyetujui persetujuan cerai. Jadi dia yang setuju ya? Dia yang nuntut. Oke, dan kamu emang sudah tidak ada cinta lagi kan? Udah nggak bisa dipertahanin, Bang, karena kalau logikanya emang bener sih. Kalau menurut gue, logika berpikir gue ya, kalau dipertahanin gue bingung gitu. Karena sama anak juga bener-bener lepas tangan. Ya kamu patut dan layak mendapatkan yang lebih baik. Iya. Ya, masih praktek dokter gigi? Kan waktu jadi ibu persit dia nggak ngizinin praktek. Nggak praktek? Iya, jadi nggak praktek. Masih bisa tapi kok praktek lagi? Masih bisa. Gigi saya yang atas agak bolong. Ya udah, kamu tinggalnya di Cibubur. Cibubur, di sini ya, sekitar sini. Iya kan. Ya udah, sabar, Dira. Makasih Bang Nahab. Nanti hari Senin saya tunggu kabarnya setelah setelah reportnya nanti kita kontak lah. Iya, kontak ya. Kita sampaikan update-nya seperti apa. Oke. Ya kan? Yang buat pemirsa juga, kalian silakan kasih komen apa tanggapan kalian di kolom komen dan sebarkan link ini untuk pembelajaran bagi teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai